Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 kelas 12 MIA 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keterbatasan sumber energi. Anggota-anggota kelompok 5 diantara lain yaitu Josephine Carolina, Debbie Azahara, Artika Triseptia, Reka Pebina Surbakti, Yuda Prasetya Lubis, dan Ikhwanan Habib. Dan inilah hasil diskusi kami mengenai keterbatasan sumber energi. Selamat mendengarkan teman-teman. A. Keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Keterbatasan energi merupakan masalah umum di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti menipisnya bahan bakar fosil sebagai sumber energi, sistem tenaga listrik yang diatur secara manual, pengukuran dengan menggunakan alat ukur analog, serta kurangnya efisiensi energi yang dihasilkan membuat banyaknya ilmuwan melakukan riset dalam pengelolaan penggunaan energi listrik. Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi sumber energi terbarukan juga menjadi pilihan yang tepat. Salah satunya adalah pemasangan pembangkit tersebar energi terbarukan. Semakin berkembangnya pembangkit tersebar energi terbarukan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap tenaga listrik. Salah satunya terhadap rugi-rugi daya dan profil tegangan. Tingginya rugi-rugi daya dan besarnya nilai jatuh tegangan pada saluran menjadi salah satu faktor kurang optimalnya daya yang disalurkan ke beban atau konsumen. Dengan pemasangan pembangkit terbesar di sekitar beban pada saluran dapat mengurangi rugi-rugi daya serta memperbaiki profil tegangan dan akan menghasilkan daya yang lebih optimal. Pemasangan pembangkit tersebar pada jaringan distribusi juga berfungsi saat terjadi gangguan atau kesalahan pada jaringan transmisi. Pembangkit tersebar dapat memberikan tambahan daya atau berperan sebagai pembangkit cadangan. Besarnya pengaruh yang dihasilkan dengan pemasangan pembangkit tersebar pada sistem tenaga listrik membuat penulis ingin melakukan studi serta pembahasan mengenai pengaruh pembangkit tersebar energi terbarukan terhadap rugi-rugi daya dan profil tegangan pada sistem tenaga listrik untuk mendukung perencanaan atau perancangan dalam pemasangan pembangkit tersebar energi terbarukan pada sistem tenaga listrik. 1. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Sumber energi terdiri atas sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak akan habis. Jenis sumber energi terbarukan ini termasuk sumber daya yang bisa didaur ulang. Energi ini bisa terus diperbarui dan memiliki jumlah yang banyak. Berikut beberapa contoh sumber energi terbarukan yang ada di sekitar teman-teman. Yang pertama, ada sinar matahari. Matahari adalah sumber kehidupan di bumi yang juga merupakan poros bumi berputar. Sinar dari matahari ini bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber energi. Dengan memanfaatkan sinar matahari, manusia bisa membuat listrik untuk penerangan. Listrik ini dihasilkan melalui panas matahari yang disimpan pada panel surya. Selain itu, panas matahari juga dimanfaatkan untuk memanaskan atau mengeringkan pakaian. Yang kedua, ada angin. Selain matahari, angin juga bisa menjadi sumber energi. Angin bisa didapat secara mudah dan tidak terbatas. Sumber energi ini dimanfaatkan dengan membuat kincir angin, yang kemudian bisa menjadi listrik. Angin ini akan menggerakkan kincir angin yang tersambung pada sebuah turbin dan generator. Gerakan dari generator inilah yang kemudian menghasilkan listrik. Yang ketiga, air. Mirip seperti energi angin, sumber energi dari air ini juga bisa menghasilkan listrik. Air akan menggerakkan kincir yang sudah tersambung pada turbin dan generator. Kelebihan ini pun dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa kita sebut PLTA. Yang keempat, panas bumi. Sumber energi lainnya adalah panas bumi yang didapat dari inti bumi. Inti bumi memiliki suhu panas yang cukup tinggi hingga bisa menghasilkan uap. Uap dan air panas inilah yang kemudian dimanfaatkan.
Menggunakan uap tersebut, manusia bisa membuat pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini biasanya terletak dekat dengan gunung berapi yang aktif. Yang kelima, ada panas laut. Selain panas bumi, manusia juga memanfaatkan panas yang ada di laut. Di laut terdapat perbedaan temperatur, yaitu air hangat dari panas matahari dengan air laut yang dingin. Perbedaan suhu tersebut bisa menghasilkan listrik yang bermanfaat untuk manusia. Selanjutnya ada sumber energi tak terbarukan. Contoh sumber energi tak terbarukan ialah 1. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang memiliki bentuk cair. Untuk mendapatkan minyak bumi yang terperangkap di lapisan batu, manusia membuat tambang yang bisa di darat atau di dasar laut. Minyak bumi ini menjadi bahan bakar utama kendaraan. Namun, saat menggunakan bahan bakar ini, kendaraan akan melepaskan gas-gas berbahaya ke atmosfer. Yang kedua, ada gas alam. Gas alam merupakan bahan bakar dari fosil yang terperangkap di bawah bebatuan. Gas ini digunakan manusia untuk memasak, yang bisa teman-teman temui dalam bentuk LPG atau gas cair. Gas ini dihasilkan dari metana yang merupakan gas beracun dan berbau busuk. Yang ketiga, ada batu bara. Batu bara merupakan batuan yang berasal dari makhluk hidup, mati, dan terkubur jutaan tahun. Dengan menggunakan batu bara, manusia bisa menghasilkan energi listrik. Namun, proses pengolahan batu bara ini akan menghasilkan gas beracun dan polutan. Untuk mendapatkan batu bara, manusia membuat tambang dan menggali dasar bumi. Yang kelima, ada nuklir. Sebenarnya, nuklir adalah jenis sumber energi terbarukan. Namun, bahan untuk membangkitkan nuklir ini menggunakan energi tak terbarukan. Nuklir dibuat menggunakan uranium yang termasuk langka dan terbatas. Walau nuklir unggul karena tidak melepaskan gas berbahaya, tapi nuklir cukup berbahaya. Nuklir bisa menghasilkan limbah radioaktif yang bisa merusak kehidupan manusia hidup. 2. Konsumsi sumber energi. Berdasarkan laporan terbaru PBB, walau kita harus-menerus menggunakan sumber daya alam tersebut, namun sebaliknya kita justru menggunakannya dengan kecepatan yang luar biasa dan mungkin menghabiskan beberapa jenis SDA yang tidak dapat diperbaharui hingga merusak bumi. Laporan dipaparkan oleh International Resource Panel atau IRP, bagian dari program lingkungan PBB. Mereka mengatakan bahwa ekstraksi bahan mentah SDA meningkat lebih dari 3 kali lipat dalam 40 tahun berakhir. Meningkatnya konsumsi didorong oleh kelas menengah yang berkembang pesat. Pada tahun 1970, sekitar 22 miliar ton bahan mentah diekstraksi dari bumi, termasuk diantaranya logam, bahan bakar fosil seperti batu bara, dan sumber daya alam lainnya seperti kayu dan gandum. Pada tahun 2010, jumlah tersebut membengkak menjadi 7 miliar ton. Jika memiliki pol yang sama, kita akan membutuhkan 180 miliar ton bahan mentah pada tahun 2050. Ini sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan di mana proses ekstraksi bahan mentah sekarang memiliki dampak yang parah pada kesehatan manusia dan kualitas hidup masyarakat. Ungkap perwakilan IRP, Alicia Barsena Ibarra. Masalah yang sangat kompleks ini merupakan salah satu ujian terbesar manusia untuk memikirkan kembali penggunaan sumber daya alam yang memaksimalkan kontribusinya pada pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan. Tambah Ibarra, menurut IRP, peningkatan konsekuensi lingkungan mengerikan lainnya, termasuknya tingkat yang lebih tinggi dari pengemasan dan eutrofikasi tanah dan air. Hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah,
Laporan itu juga mengungkapkan distribusi tidak merata terkait penggunaan bahan di seluruh dunia. IRP membuat peningkatan negara yang berdasarkan ukuran per kapita jejak bahan mentah konsumsi mereka atau jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk total konsumsi dan investasi modal. Eropa dan Amerika Utara memiliki bahan mentah tahunan per kapita sekitar 20 dan 25 ton masing-masing pada tahun 2010, berada pada daftar puncak, dan sebaliknya untuk Asia Pasifik, Amerika Latin dan Karibia antara 9 dan 10 ton, sedangkan Afrika di bawah 3 ton. Ketersediaan energi, sumber daya alam yang terbarukan atau dapat diperbarui berarti dapat diperbarui dan tumbuh kembali sehingga tidak akan pernah habis. Seperti contohnya itu air, tanah, hewan dan tumbuhan, dan manusia. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang habis pakai, seperti gas alam, minyak bumi, batu bara. Hampir semua negara-negara di ASEAN itu memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali di Singapura. Karena wilayah di Singapura itu sangat sempit sehingga sumber daya alam barang tambang terbatas, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Setiap jenis barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Barang tambang negara-negara ASEAN adalah Indonesia, itu dari Indonesia minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, dan dari Malaysia itu biji timah. Terus bauksit, biji besi, minyak bumi, dan dari Filipina tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt. Thailand itu timah, mangan Brunei Darussalam, minyak bumi, dan gas alam. Dengan Vietnam batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, fosfat. Dari Laos timah, briket, batu bara, besi, terus tembaga, emas, belerang. Dengan dari Myanmar timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, batu giok, dan negara-negara lainnya seperti biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, emas, dan lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Di negara ASEAN terdapat sumber daya alam hayati dan non-hayati lain. Sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN adalah hutan dan laut. Hutan, laut, dan barang tambang adalah sumber daya alam yang banyak dieksplorasi. Untuk menunjang kehidupan setiap negara, Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara ASEAN yang lain. Tetapi laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Hasil hutan Indonesia dan negara-negara ASEAN lain digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Tujuan ekspornya adalah ke negara-negara industri seperti Singapura. Baca juga upaya peningkatan kerjasama negara-negara ASEAN. Perairan laut kawasan negara-negara ASEAN banyak dieksplorasi untuk menghasilkan devisa, itu pendapatan negara.
Contoh eksplorasi perairan laut seperti daya alam adalah perikanan, mutiara, rumput laut, barang tambang, dan tempat wisata. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Maka untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dapat pertukaran sumber daya ini adalah bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Dampak keterbatasan energi. Dampak keterbatasan energi terdiri atas dua macam, yaitu krisis energi. 2. Dampak krisis energi. 1. Krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan atau gangguan pada penyediaan pasokan energi. Menurut Collins Dictionary, krisis energi juga dapat diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya seperti minyak bumi. Menurut Charles E. Gershon dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam Springline, konsep krisis energi terlihat muncul dari proses sosial dan merupakan metafora yang terkait dengan rangkaian peristiwa. Sifat metafora adalah untuk menekan aspek-aspek tertentu dan mengaburkan aspek-aspek lain dari rangkaian peristiwa yang dirujuknya. Jika dibandingkan dengan peristiwa sejarah, metafora ini telah mengaburkan peran pemerintah dan industri minyak dalam pengembangan kebijakan konsumsi minyak yang tinggi dan ketergantungan pada impor. Sementara peran konsumen lebih ditekan dalam hal ini. Penyebab krisis energi. Krisis energi merupakan masalah yang cukup kompleks dan terdiri dari berbagai penyebab. Berikut 4 penyebab krisis energi. 1. Konsumsi berlebihan. Krisis energi adalah akibat dari berbagai tekanan pada berbagai sumber daya alam. Ada tekanan pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara karena konsumsi berlebihan, yang kemudian dapat membebani sumber daya air dan oksigen kita dengan menyebabkan polusi. 2. Overpopulasi. Penyebab lain dari krisis adalah peningkatan yang stabil dalam populasi dunia dan permintaannya akan energi. Permintaan energi akan diperkuat oleh ledakan demografis dan ekonomi di daerah-daerah yang sedang berkembang. Diperkirakan bahwa populasi dunia akan mencapai hampir 10 miliar orang pada tahun 2050. Menurut Badan Energi Internasional atau IEA, permintaan energi global dapat meningkatkan lebih dari 50% pada tahun 2030 tanpa adanya kebijakan publik di bidang ini. 3. Pemborosan energi. Pentingnya menghemat energi cukup sering diremehkan. Pemborosan energi menggambarkan pemborosan sumber energi, khususnya bahan bakar dan listrik. Akibatnya, pengurangan limbah menjadi sumber penghematan energi yang sangat besar, yang membutuhkan tindakan baik pada tingkat individu maupun kolektif. 4. Pilihan energi terbarukan yang belum dijelajahi atau kurang dimanfaatkan. Energi terbarukan masih tetap tidak digunakan atau kurang dimanfaatkan di sebagian besar negara. Sebagian besar energi berasal dari sumber yang tidak terbarukan seperti batu bara. Ini berarti ada cukup banyak ruang untuk perbaikan di area ini. Cara mengatasi krisis energi. Meskipun krisis energi telah terjadi saat ini, namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah semakin memburuknya krisis tersebut. Berikut cara mengatasi krisis energi. 1. Berpindah ke sumber daya terbarukan. Solusi terbaik yang memungkinkan adalah mengurangi ketergantungan dunia pada sumber daya tak terbarukan dan meningkatkan upaya konservasi secara keseluruhan. Sebagian besar zaman industri diciptakan dengan menggunakan bahan bakar fosil, tetapi ada juga teknologi yang dikenal dan teruji dengan baik
yang menggunakan energi terbarukan seperti energi air, energi matahari, dan energi angin. Salah satu kekhawatiran dunia adalah akan kehabisan gas atau minyak. Namun, kekhawatiran yang lebih besar sebenarnya adalah penggunaan batu bara akan terus mencemari atmosfer dan menghancurkan sumber daya alam lainnya dalam proses penambangan batu bara. Jadi, penting untuk berpindah pada energi terbarukan seperti sumber energi pengganti batu bara. 2. Tingkatkan fokus pada teknologi penyimpanan. Bekerja secara paralel dalam gerakan menuju penggunaan sumber terbarukan yang lebih luas, perlu adanya upaya kolektif dalam meningkatkan teknologi penyimpanan seperti baterai atau penyimpanan baterai hidro yang dipompa dan lebih mudah diakses serta hemat biaya. Meningkatkan ketersediaan, keefektifan, dan biayanya akan mendukung langkah menuju sumber terbarukan dan membuatnya lebih mudah diakses, lebih andal, dan pada akhirnya lebih efektif. 3. Meningkatkan inisiatif efisiensi energi. Kesadaran untuk menggunakan energi secara efisien perlu ditingkatkan. Beberapa hal sederhana yang dapat membantu untuk menghemat energi antara lain mematikan kipas dan lampu saat tidak digunakan, berhati-hati saat menggunakan peralatan, membatasi penggunaan pemanas dan pendingin, berjalan kaki, dan kegiatan kecil tapi berdampak besar lainnya. 4. Lakukan audit energi. Audit energi adalah proses yang membantu untuk mengidentifikasi area di mana rumah atau kantor kehilangan energi dan langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi energi. 2. Dampak krisis energi. Krisis atau kelangkaan energi yang kini sedang terjadi menimbulkan dampak atau akibat yang demikian serius pada kehidupan rakyat. Dampak tersebut antara lain semakin mahalnya harga BBM, minyak tanah, solar, dan gas, terjadinya antrian karena masyarakat panik, dan akhirnya masyarakat semakin miskin karena daya beli yang semakin rendah. Karenanya diharapkan kepada pemerintah untuk segera mencari alternatif energi dan segera mensosialisasikan kepada masyarakat luas agar kita tidak lagi bergantung kepada satu jenis energi atau bahan bakar saja, yaitu bahan bakar minyak atau BBM. C. Energi alternatif. 1. Etanol. Bioetanol adalah salah satu bentuk energi terbaharui yang dapat diproduksi dari tumbuhan. Etanol dapat dibuat dari tanaman-tanaman yang umum, misalnya tebu, kentang, singkong, dan jagung. Telah muncul perdebatan apakah bioetanol ini nantinya akan menggantikan bensin yang ada saat ini. 2. Gas alam. Gas alam adalah salah satu gas yang dapat dipakai sebagai alat pembangkit listrik. Selain itu, gas alam juga dapat dianggap sebagai energi alternatif pengganti air maupun angin sebagai pembangkit listrik. Gas alam dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bensin dan solar. 3. BBH atau bahan bakar hidrogen adalah sumber energi masa depan bersifat ekoenergi dengan proses pembakaran yang hanya menghasilkan air dan energi listrik dan panas. BBH berbeda dengan kerja aki. Jika aki menghabiskan zat dari dalam untuk bekerja, sel bahan bakar memanfaatkan zat dari luar seperti hidrogen dan oksigen dan terus bekerja tanpa henti selama sumber bahan bakar tersedia. Hidrogen dihasilkan melalui proses tertentu dan disimpan, sedangkan oksigen berasal dari atmosfer. Hidrogen yang disimpan akan dicampur dengan oksigen dari atmosfer dan terjadi reaksi kimia. Reaksi ini merupakan reaksian pembentukan yang membebaskan energi. Energi tersebut dikonversi menjadi listrik sehingga mendekati 100% dan sisanya adalah panas. 4. Propana. Energi alternatif pengganti minyak bumi lainnya yang dapat Anda gunakan juga adalah propana. Propana juga dikenal sebagai LPG, yaitu olahan dari gas alam dan juga minyak mentah. LPG ini sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar. Jika dibandingkan dengan bensin, emisi yang dihasilkan LPG jauh lebih sedikit. Namun, penciptaan metana dan propana ini ternyata jauh lebih buruk, mencapai 21 kali lipat. Mungkin ini
ini saja yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan mengenai keterbatasan sumber energi. Saya harap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.